Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya. Channel. Oke, pada video kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Baraya yang masuk ke DMG ya. Ini videonya seperti kemarin, ada pertanyaan yang masuk, tapi tetap saya akan membahas satu pertanyaan saja ya, karena satu pertanyaan juga jawabannya pasti panjang gitu. Jadi saya cukup satu pertanyaan aja. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dengan cepat, katanya gitu dengan cepat. Nggak ada yang cepet lu, kalau lu nggak ada yang cepat, semua juga gitu kan. Saya pun mendapatkan waktu pertama terjun ke YouTube tuh mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu membutuhkan waktu yang berbulan-bulan, gitu. Pokoknya dari pertama ngupload sampai monetisasi sampai dapat pin itu ada setahun lah, ada satu tahun itu. Tapi nggak tahu ya, youtuber yang lain mungkin ada yang lebih cepat dari saya juga ya. Mungkin untuk channel saya mungkin ya waktunya segitu gitu. Jadi pada intinya nggak ada yang sebentar, semua butuh proses gitu, semua butuh perjuangan gitu kan. Nggak. Jadi banyak review kok di channel lain itu yang review nih cara cepat mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang gitu. Nih caranya seperti ini. Mohon maaf, saya bukan menjatuhkan, tapi saya sudah pernah mencoba dan itu tidak efektif, dan itu nihil, dan itu tidak terbukti gitu kan. Jadi ya apa ya, ya mungkin nggak tahu ya, ada yang berhasil ada yang enggaknya, tapi kan belum tentu itu dimonetisasi gitu kan. Siapa tahu sistem YouTube itu melacak ketika kita berhasil mendapatkan 4000 jam tayang dan 1000 subscriber dengan cara itu. Nah, ketika mau dimonetisasi, sistem YouTube itu melacak bahwa ada kecurangan. Nah, di situ gawatnya, udah capek-capek ternyata nggak berhasil dimonetisasinya. Waduh, bahaya aja kan. Jadi pada intinya kalau mau jadi YouTuber pemula itu ya pertama mau terjun di dunia YouTube itu yang pertama nih ya, siapkan dulu mental. Bentar, ngopi dulu lah biar santai lur, kalem lur. Ngopi, ngerokok. Yang pertama nih, siapkan dulu mental, karena jadi YouTuber itu nggak gampang. Yang rezekinya lancar ya bisa dimudahkan, yang ya kan masing-masing orang rezekinya beda-beda gitu ya, jalannya beda-beda gitu. Ada yang gampang dan ada yang susah. Pertama itu siapkan dulu mental, karena jadi YouTuber itu tidak gampang. Yang kedua, siapkan dulu modal. Kata siapa, YouTuber tidak butuh modal? Butuh lah semua juga. Nah, kenapa saya berbicara seperti itu? Oke, ketika saya waktu pertama kali buat video berbagi ya, kan konten saya konten berbagi dan lain-lainnya, ada konten berbagi, ada cover, ada film gitu ya, ada parodi campuran gitu kan. Waktu pertama saya bikin video berbagi, itu pun membutuhkan modal gitu kan. Modal pertama itu saya harus punya smartphone, setidaknya minimal gitu kan, punya smartphone untuk merekam video. Dan yang kedua, kita harus punya peralatan, setidaknya punya gimbal yang murah itu loh, yang untuk dipegang stabilizer gitu kan. Nah itu. Dan yang ketiga ya kita modal materi, maksudnya bukan saya hitung-hitungan, tapi alhamdulillah waktu saya membuat video berbagi itu kan, saya di samping itu saya usaha gitu kan. Jadi ada kelebihan ongkir dari konsumen, dan saya meminta izin kepada konsumen
kelebihan ongkirnya itu untuk disumbangkan ke pedagang-pedagang kecil gitu, dan alhamdulillah disetujui. Nah, jadi tidak semua dari uang pribadi saya, ada juga dari orang-orang konsumen-konsumen yang berbaik hati untuk membantu, dan alhamdulillah, dan saya mengucapkan banyak terima kasih gitu kan, masih peduli ke sesama gitu loh, seperti itu. Nah, modal ya, mental, modal, dan yang ketiga materi dan konsep gitu. Kita terjun ke YouTube mau buat video apa gitu kan, jangan asal-asalan. Nah, di situ yang membuat subscriber dan viewer itu tidak mau melihat video kita kalau misalkan membuat video asal-asalan seperti channel saya. Karena channel saya kan pertama itu berbagi, banyak sekali yang nonton gitu kan. Ketika saya membuat video yang lain, nah di situ viewer dan subscriber saya menurun gitu. Jadi saya bisa nebak, tapi nggak tahu, ini hanya tebakan saya. Jadi penonton Indonesia itu meskipun tidak semua, mereka itu senang untuk melihat kesedihan orang lain gitu. Nah, kalau misalkan membuat video seperti itu, pasti ramai yang nonton gitu loh. Kalau video kreativitas kita harus berjuang gitu. Ini saya tuh bisa nyanyi, saya tuh bisa ngegambar gitu, saya tuh bisa ini bisa itu, tapi harus berjuang, benar-benar harus berjuang gitu. Tapi kalau membuat video tentang kesedihan orang lain atau prank atau apalah, banyak pasti yang nonton. Meskipun tidak semua ya. Dan kalau misalkan mau membuat video berbagi itu, nggak usah takut disebut ria. Karena apa? Kita itu ria kebaikan, bukan ria keburukan gitu loh. Banyak kok yang ngomen di saya, bang kalau misalkan mau ngebantu nggak usah di video lah, mau ngasih nggak usah di video. Bukan seperti itu. Saya hanya mencontohkan, mudah-mudahan dengan saya membuat video berbagi ini, kalian semua yang menonton itu tergerak hatinya untuk ikut membantu gitu loh. Bukan hanya ngomen seperti itu gampang semua orang, tapi tidak melaksanakan gitu loh, seperti itu. Biarin lah yang kayak gitu, mau diemin aja. Ada kok, itu mah udah hukum alam, pasti ada yang seperti itu gitu. Jadi pada intinya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu ya tidak gampang, tidak ada yang cepat dan tidak ada yang instan gitu ya. Nah, kenapa saya membuat video ini? Kemarin saya membuat video pertanyaan juga. Bukannya saya tidak mau terjun lagi ke lapang, bukannya saya tidak mau membuat video berbagi lagi, bukan saya tidak mau membuat video film lagi, tapi kan suasana lagi tidak kondusif karena sekarang sedang ada wabah COVID-19 dan sudah penerapan masa PSBB, jadi saya tidak bisa keluar dulu, jangan di rumah aja gitu loh. Jadi daripada saya tidak ada kegiatan, mending menjawab pertanyaan dari Baraya gitu ya. Takutnya kalau misalkan saya memaksakan untuk terjun ke lapangan kan nanti bisa mengundang kerumunan massa nih. Nah, nanti jadi masalah lagi kan, ditangkap lagi sama bapak-bapak yang bertugas di lapangan nanti seperti itu. Jadi saya daripada YouTube saya, channel saya kosong video, jadi saya ya ini membuat dulu ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dulu dari Baraya gitu kan. Tapi ingat cuma satu aja dulu karena satu pun panjang gitu seperti itu. Tapi kalau misalkan Baraya mau coba cara dari channel lain, ini caranya untuk cepat menambah subscriber dan 4000 jam tayang dengan cepat, mencoba silakan dicoba, tidak ada yang melarang. Cuman itu mah pengalaman pribadi aja, dari beberapa channel yang saya ikuti itu tidak ada yang berhasil gitu loh. Nihil semua, apalagi yang pakai pulsa nih 50.000, nanti itu nambah 1000 viewer, nambah berapa ribu jam tayang gitu. Alah, jangan percaya lah, sayang nanti uangmu itu dipakai yang seperti itu tapi tidak terbukti gitu loh. Janganlah. Jadi mending ya kita konsisten untuk membuat video, konsisten untuk mengupload video, tuangkan semua kreativitas kita di YouTube gitu kan. Kalau misalkan mau benar-benar terjun ke dunia YouTube 100%. Nah, tapi perlu diingat kalau misalkan ada Baraya yang
sudah mempunyai kegiatan selain YouTube, misalkan bekerja gitu kan. Nah, jangan dulu terlalu 100% serius ke YouTube. Kenapa? Karena takutnya di PHP-in gitu loh, nantinya capek hati. Maksudnya kan YouTube itu tidak sebentar, dalam mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang, belum dimonetisasi, belum nanti dapat nunggu pinnya gitu kan, belum nanti mencapai ambang batas gitu untuk pencairan dari Google AdSense. Ya kalau viewernya besar itu pencairan pasti cepat, kalau viewernya sedikit itu pasti lama gitu loh. Jadi mending ya 80% lah ke pekerjaan inti, 20% ke YouTube, nggak apa-apa. Jadi YouTube tuh hitung-hitung, iseng-iseng berhadiah lah, seperti itu ya, seperti itu Baraya. Jadi kalem lur, jangan inilah, jangan nyerah, maksudnya seperti itu ya. Kalau udah tanggung terjun ya teruskan gitu, jangan menyerah. Udah dijawab ya pertanyaannya ya, seperti itu. Jadi nggak ada yang cepat, intinya nggak ada yang cepat, semua pasti ada prosesnya, step by step lah, seperti itu. Tidak ada yang cepat. Nah, misalkan sekarang saya baru terjun, bulan depan atau 2 minggu ke depan saya udah mencapai, ya kalau rezekinya bagus ya bisa. Tapi kalau rezekinya masih pada antrian yang keberapa ya pasti kita menunggu gitu loh. Jadi harap bersabar saja. Yang penting itu yang saya katakan tadi, konsisten, itu aja. Konsisten mengupload, konsisten membuat video dan kreatif gitu. Ya jangan sampai nyomot video orang gitu, jangan sampai lah. Takutnya sistem dari YouTube itu mendetek channel kita dan jadi masalah nantinya, itu kan di-ban, kan bahaya nanti ya kalau di-ban seperti itu. Nah, sampai sini ngerti mungkin kan ya. Itu aja sih sebenarnya mah, balik lagi ke diri sendiri gitu. Kalau ingin cepet ya harus konsisten gitu, manage dulu diri sendiri, berjuang, berusaha, konsisten dalam mengupload dan konsisten dalam berkreasi membuat video. Oke. Nah, seperti itu. Paling itu aja lah ya. Apalagi itu nggak akan ada yang mau dibahas lagi gitu kan. Kalau untuk pertanyaan pin saya sampai dan berapa penghasilan YouTube saya, mungkin di video selanjutnya saya akan menjawabnya ya. Jangan di video sekarang dong, nggak rame dong. Jadi kan saya ada kegiatan, maksudnya seperti itu. Kalau dibahas sekarang, besok saya nggak ada kegiatan dong. Menunggu sahur, saya kan sambil buat video seperti itu jadinya enak gitu. Dan jangan lupa juga di like, subscribe, comment, and share. Oke. Berapa nih ngomongnya, makan kolak nih jadi gini. Ya pokoknya jangan lupa di like, subscribe, comment, and share ya. Nah, biar kedepannya YouTube saya makin maju dan berkualitas gitu. Oke, mungkin bisa dimengerti ya jawaban dari saya. Ya kalau bisa dimengerti alhamdulillah gitu ya. Mungkin sampai sini dulu aja lah pokoknya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.